Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Semalaman Ares tak dapat memejamkan matanya, bahkan sampai setiap menit memikirkan sosok Amara Putih Artalina. Penasaran dan kesal dirasakan pada waktu yang bersamaan. Apa benar dia sudah mempunyai suami? Batin Ares dengan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Enak sekali hidup wanita itu setelah berhasil memporak-porandakan petualanganku dengan berbagai wanita penghangat ranjangku. Setelah melewatkan satu malam bersamanya, kini dia berbahagia dengan anak dan suaminya, sedangkan aku sangat menderita. Aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan tenang. Dia harus menjadi milikku selamanya, batin Ares dengan emosi yang bergejolak. Entah sampai jam berapa Ares terus memikirkan Amara dalam kekesalannya. Pagi hari yang cerah tak terpengaruh pada suasana hati seorang tuan muda yang bernama Ares Reksa Wijaya. Tuan besar Reksa Wijaya dan Nyonya Marisa terkejut melihat mata anaknya yang kurang tidur. Ares sayang, atur waktu istirahatmu di malam hari, cukup pagi sampai siang hari saja kamu kerja, ucap Mama Marisa kepada anak semata wayangnya. Nak, papa sama mama udah semakin tua, entah sampai kapan kami bisa menemanimu. Setidaknya menikahlah selagi kami masih kuat, kata Tuan Reksa Wijaya dengan tatapan penuh harap. Dengan keadaanmu yang seperti sekarang, masa tidak ada wanita yang mau menjadi istrimu? Langit Marisa percaya jika anaknya masih betah sendiri. Semua wanita di sekitarku ingin sekali kujadikan istri, tapi mereka hanya melihat uang dan kekayaanku, ujar Ares tanpa ekspresi. Mereka semua tidak tulus mencintaiku, mah. Pah, apa aku harus menyamar menjadi orang susah untuk mencari seorang istri seperti sinetron-sinetron yang ada di TV, agar mendapatkan wanita yang benar-benar tulus mencintaiku, ucap Ares dengan keluhannya. Kamu alay amat sampai segitunya, ucap Papa Ares sambil tersenyum melirik istrinya. Risma pun tersenyum mendengar perkataan anaknya. Kalau kamu mau, biar Papa sama Mama yang carikan calon istri buatmu. Gimana? Tanya Reksa membayangkan wajah cantik dan lugu milik Amara dengan bersemangat. Buset, emangnya aku gak laku apa sampai harus dicariin orang tua, batin Ares sedikit kesal. Apaan sih Pak? Ares masih bisa cari sendiri, kata Ares kesal. Harus secepatnya sayang, Mama sama Papa pingin punya cucu secepatnya seperti orang tua pada umumnya, ujar Reksa dan diangguki dengan cepat oleh Marisa. Pah, Mah, Ares sarapan di kantor aja ya. Ada pekerjaan yang tak bisa ditunda, kata Ares yang belum sempat menikmati sarapannya. Kemudian berlalu dengan cepat dari hadapan Mama dan Papanya. Kemudian mobil yang ditumpangi Ares pun berjalan menuju kantor. Pak Asep yang menyupiri mobil mewah Ares hanya fokus pada jalan yang dilewati saja, karena masih pagi dan jalanan masih lenggang, membuat perjalanan Ares lancar hingga telah tiba di parkiran perusahaan. Bersamaan dengan Amara yang baru saja keluar dari mobilnya dan berjalan dengan cepat tanpa menyadari jika Ares juga telah tiba di perusahaan. Ketika Amara berjalan menuju ruangannya, Ares yang sengaja menunggu Amara lewat tanpa bersuara langsung menarik tangan Amara dan membawa masuk ke dalam lift untuk menuju ke ruangannya. Setelah tiba di ruangan, Ares mendorong Amara hingga setengah berbaring di sofa. Kemudian Ares menindih tubuh Amara. Tatapan mata mereka saling beradu, terkunci satu sama lain. Ares mendekatkan bibirnya dengan penuh nafsu. Bibir mereka hampir beradu. Amara yang mendapatkan perlakuan seperti itu tersadar dan memberontak berusaha melepaskan diri. Amara ketakutan karena untuk pertama kalinya melakukan hal seperti ini secara sadar. Dulu dia memang melakukannya bersama Ares, bahkan lebih dari ini, tapi dalam keadaan mabuk. Ini hukuman buatmu karena menikah dan punya anak setelah membuatku tak memiliki gairah bercinta dengan wanita lain, kata Ares di sela-sela dekapannya. Dan itu berhasil membuat Amara bingung apa maksud Tuan. Balas Amara setelah berhasil melepaskan diri dan berdiri di depan Ares. Jangan pura-pura tidak tahu, kamu memiliki seorang anak kan? Aku ingin kau bercerai dengan suamimu, kata Ares dingin dan kembali menarik tangan Amara untuk duduk di pangkuannya. Kini Amara duduk di pangkuan Ares. Ares langsung mencium bibirnya sambil tangannya merembes bagian gunung kembarnya dengan penuh nafsu. Tuan cukup,
Sebuah desahan lolos dari bibir Amara, membuat Ares semakin bersemangat. Amara kembali berusaha meronta dan menahan agar desahannya tak keluar. Sungguh sensasi panas yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Meskipun otak Amara menolaknya, tapi tubuhnya sangat menginginkannya. Kamu harus bertanggung jawab, karena sejak kita melewati malam itu, aku tidak pernah lagi bergairah pada wanita lain, kata Ares di sela-sela kegiatan tangannya di atas gunung kembar milik Amara. Tolong hentikan Tuan, kerjaanku hari ini banyak, ujar Amara memohon. Aku akan melepaskanmu jika kamu berjanji akan menceraikan ayah dari anakmu. Aku tidak keberatan jika anakmu ikut bersama kita. Kita akan membesarkannya bersama-sama, kata Ares meyakinkan Amara. Bagaimana menceraikannya jika kamu adalah ayahnya, hasil dari perbuatan 37 tahun yang lalu. Apa benar Tuan akan menikahiku atau hanya mempermainkanku menjadikan budak nafsunya saja? Gimana seandainya jika Tuan tahu kalau Repan adalah anaknya? Batin Amara semakin tak tenang. Anakku tidak punya ayah Tuan, ucap Amara sambil menunduk, menghindari tatapan mata Ares. Baguslah, dengan begitu tidak ada penghalang di antara kita. Bersiaplah bertemu dengan papa dan mamaku, sekalian bawa anakmu, kata Ares merasa lega. Amara hanya terdiam kaku, tak membalas sepatah kata pun setelah mendengar perkataan Ares yang menggampangkan segalanya tanpa memikirkan perasaan orang lain.